Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karira Sahara Zayan. Saya dari kelas 81 Sekolah SMP Kemala Bayangkari, Kota Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview buku resensi yang berjudul Cinta, Dosa, dan Penebusan. Buku resensi yang berjudul Cinta, Dosa, dan Penebusan ini dituliskan oleh Galuh Kania Anindita, terbit pada tahun 2024 dan diterbitkan oleh Perpusnas Press yang bertempat di Jakarta. Jumlah halaman buku ini yaitu 131 dengan genre sejarah romansa. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan sedikit isi cerita dari buku ini. Tahukah kalian bahwa kejujuran dan keberanian itu adalah suatu hal yang paling penting dalam hidup kita? Orang yang senantiasa jujur akan lebih dipercayai oleh orang lain, dan orang yang berani kelak akan menjadi pemimpin yang baik. Kita akan mempelajari tentang dua hal tersebut. Rasa tanggung jawablah yang membawa sang tokoh utama berjuang demi menebus kesalahannya. Ceritanya bermula ketika sang tokoh utama, yaitu Malim Diwa, jatuh cinta kepada seorang bidadari yang bernama Putri Bungsu. Sejak awal, cintanya kepada Putri Bungsu adalah sebuah kesalahan, karena sebelum ia bertemu dengan Putri Bungsu, ia sudah menyetujui akan menikahi seorang perempuan yang bernama Zulaika, yaitu putri dari gurunya Tengku Ciawi Guta. Tiba-tiba muncul ide jahat di kepala Malim Diwa, yaitu ia akan mencuri kain ajaib milik Putri Bungsu dan membuat dia tidak bisa kembali ke negerinya. Alhasil, karena kain Putri Bungsu dicuri oleh Malim Diwa, Putri Bungsu pun tidak bisa kembali ke negeri asalnya. Dan pada saat itulah Malim Diwa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengenal Putri Bungsu dengan cara menawarkan bantuan. Namun siapa sangka kebaikan yang dilakukan oleh Malim Diwa ternyata membuat Putri Bungsu. Pada akhirnya mereka pun menikah dan punya anak yang bernama Poe Ahmad Muda, atau biasa dipanggil Mokuta. Semua baik-baik saja hingga pada akhirnya Putri Bungsu menemukan apa yang ia cari selama ini. Dan yang membuatnya kecewa, marah, dan sakit hati saat mengetahui dalang di balik hal tersebut adalah suami tercintanya, yaitu Malim Diwa. Malim Diwa yang mengetahui kekecewaan istrinya pun ikut menyesal. Namun sudah terlambat. Putri Bungsu berencana kembali ke negeri asalnya dengan membawa Mokuta. Demi kembalinya dua orang yang disayanginya, Malim Diwa menebus kesalahan dan dosa-dosanya melalui syarat yang diberikan oleh Putri Bungsu. Syarat yang diberikan oleh Putri Bungsu yaitu Malim Diwa harus melakukan kebaikan dan membuat dirinya bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Dari kisah ini dapat kita belajar bahwa hal kecil yang kita lakukan dapat tanpa disertai sikap jujur dapat membawa kita kepada sarang dosa. Baiklah, sekian dari penjelasan buku yang saya resensi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.